Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, ketemu lagi dengan saya Kak Dia. Untuk video kali ini, Kakak akan membahas soal asli UTBK terkini, kemudian prediksi untuk UTBK tahun 2022, dan bagaimana tips dan trik dalam mengerjakan soal-soal UTBK. Oke, kita akan bahas soal asli UTBK SBMPTN tahun 2021 untuk soal fisika. Yang pertama adalah, seorang anak mengikat peluit dengan tali 1 meter dan memutarnya dengan kecepatan 2 meter per sekon. Peluit mengeluarkan bunyi dengan frekuensi 200 Hz. Pernyataan pertama, ketika peluit menuju teman, ia mendengar frekuensi lebih besar dari 200 Hz. Yang kedua, ketika peluit menuju teman, si anak mendengar dengan frekuensi lebih besar dari 200 Hz. Yang ketiga, ketika peluit menjauhi teman, ia mendengar frekuensi lebih kecil dari 200 Hz. Yang keempat, ketika peluit menjauhi teman, si anak mendengar frekuensi lebih kecil dari 200 Hz. Nah, di sini jika ada seorang teman berdiri 500 meter dari anak itu, maka jika seorang teman berdiri 500 meter dari anak itu, maka titik-titik. Nah, di sini ada pilihan jawaban 1, 2, 3 benar, 1 dan 3 benar, 2 dan 4 benar, 4 saja benar, atau semuanya benar. Nah, jadi kita harus menentukan pernyataan dari 1 sampai 4 ini mana saja yang benar. Oke. Kita ingat-ingat kembali yang namanya efek Doppler. Efek Doppler adalah suatu bunyi itu akan terdengar lebih keras daripada bunyi asli ketika bunyi mendekati kita atau kita bergerak mendekati bunyi. Ini contohnya, misalnya ada mobil ambulan. Nah, ketika bergerak mendekati kita di sini, nah ini sambil membunyikan sirine, nah kita akan mendengar lebih keras. Nah, tapi ketika ambulannya menjauhi kita, ketika ambulannya bergerak menjauhi kita, nah ini akan terdengar, kita akan mendengarnya menjadi lebih pelan daripada bunyi aslinya. Nah, ini yang namanya efek Doppler. Nah, di sini ada seorang anak mengikat peluit dengan tali dan memutarnya dengan kecepatan 2 meter per sekon. Kita gambarkan dulu. Ini ada anaknya. Ini ada anak. Dia mainan peluit. Nah, ini peluit sambil berbunyi. Nah, dia memutarnya dengan kecepatan 2 meter per sekon. Nah, ini dengan V di sini. V sumbernya ini dengan kecepatan 2 meter per sekon. Ini panjangnya 1 meter. Kemudian peluit mengeluarkan bunyi dengan frekuensi 200 Hz. Ini adalah frekuensi sumber bunyi 200 Hz. Peluit berputar dengan kecepatan 2 meter per sekon. Nah, ini talinya adalah jari-jarinya. Jari-jari putaran. Oke. Kemudian ada seorang teman berdiri 500 meter dari anak itu. Ini ada anak, berarti di sini ada teman. Ini ada teman. Jaraknya 500 meter. Ini R2.
Nah, kita masih ingat efek Doppler ketika bunyi mendekati, maka akan terdengar lebih keras. Yang pertama, ketika peluit menuju teman, berarti ketika bergerak ke sini nih, sumbernya, ini peluitnya arahnya ke sini. Nah, ketika ke sini, berputar ke sini kan dia arah kecepatannya menuju teman, maka akan terdengar lebih keras. Yang ini benar. Kemudian yang kedua, ketika peluit menuju teman, si anak mendengar frekuensi lebih besar dari 200 Hz. Nah, peluit menuju teman, maka yang mendengar dengan frekuensi lebih besar adalah temannya. Sementara anaknya ini, dimanapun posisi peluit, maka jaraknya akan sama dari anaknya, karena peluitnya bergerak dengan lintasan lingkaran, sehingga frekuensi yang didengar anak adalah tetap, tidak berubah, karena jaraknya tetap 1 meter, meskipun peluitnya bergerak ke depan, ke belakang. Nah, itu jaraknya tetap 1 meter. Ini 1 meter, ke sini 1 meter, ke sini juga 1 meter. Sehingga nomor 2 adalah salah. Yang ketiga, ketika peluit menjauhi teman, ia mendengar frekuensi lebih kecil dari 200 Hz. Nah, di manakah kira-kira ketika peluit menjauhi teman? Ketika peluitnya berputar searah jarum jam, ketika misalnya dari posisi ini, dia bergerak ke sini, ini otomatis menjauhi. Nah, dari sini ke sini, ini menjauhi. Nah, ketika peluitnya bergerak menjauhi, maka si teman ini, dia akan mendengar frekuensi lebih kecil dari 200. Nomor 3, benar. Kemudian yang nomor 4, ketika peluit menjauhi teman, si anak mendengar frekuensi lebih kecil dari 200 Hz. Ini salah lagi. Kenapa salah? Jarak anak terhadap peluit itu dimanapun sama. Ini di sini 1 meter, ke kiri 1 meter, ke belakang 1 meter, kanan juga 1 meter. Oke, kita lanjutkan nomor 4. Ketika peluit menjauhi teman, si anak mendengar frekuensi lebih kecil dari 200 Hz. Yang ini salah. Kenapa salah? Karena jarak anak terhadap peluit itu tidak berubah. Meskipun peluitnya bergerak berputar, tapi jaraknya tetap 1 meter karena peluitnya diikat dengan tali, sehingga frekuensinya yang didengar anak tidak berubah. Oke, jawaban yang benar adalah nomor 1 dan 3. Yang B. Nah, apakah jawaban 1 dan 3 itu benar? Secara logika jawaban 1 dan 3 itu yang benar. Nah, sementara jawaban 2 dan 4 salah. Nah, kita bisa buktikan dengan rumus. Nah, bagi yang suka menghafalkan rumus, nah, rumus efek Doppler, frekuensi yang didengar oleh pengamat, itu rumusnya V plus minus VP dibagi V minus plus VS dikalikan Fs. Nah, di sini V adalah kecepatan bunyi di udara. Vp adalah frekuensi pengamat. Vp adalah frekuensi Vp adalah kecepatan pengamat. Dia bernilai plus ketika mendekati dan bernilai negatif ketika menjauhi. Nah, selanjutnya Vs. Vs adalah kecepatan sumber bunyi. Nah, ketika mendekati maka nilainya negatif. Kenapa negatif? Karena dia berada
di penyebut di bagian bawah, jadi berbanding terbalik. Ketika bunyi bergerak mendekati pengamat, maka VS-nya negatif. Nah, ketika sumber bunyi bergerak menjauhi, maka nilainya positif. Kita gambarkan lagi, di sini ada anak, kemudian di sini ada teman, kemudian si anaknya, dia mengikat peluit dengan panjang 1 meter, kemudian peluitnya diputar. Nah, ini VS. Nah, ini sumbernya, ini anaknya di sini. Oke, untuk kasus pertama, peluit menuju teman. Menuju teman berarti mendekati. Yang kasus pertama, frekuensi yang didengar teman, V, karena temannya diam, maka pengamatnya 0, kemudian V, min, VS, kali FS. Nah, kita samakan penyebutnya, V, min, VS, plus VS, supaya bisa disederhanakan. Nah, ini ada hasilnya 1, ditambah VS per V min VS. Nah, ini hasilnya pasti lebih dari 1 sekian, dikalikan FS. Nah, pasti lebih dari 200 Hz. Nah, ini benar. Kemudian yang tadi sudah kakak katakan bahwa si anak dia tidak bergerak. Anaknya tidak bergerak, sumbernya bergerak mengelilingi anak, tapi gerakannya ini tidak mendekati ataupun menjauhi karena jaraknya sama-sama masih tetap 1 meter. Di sini jari-jarinya 1 meter. Sehingga yang ini salah, ini juga salah. Karena frekuensi yang didengar si anak tetap. Kemudian yang nomor 3, ketika peluit menjauhi. Nah, ketika peluitnya menjauhi, maka plus di sini. Selanjutnya, ketika peluit menjauhi, maka sumbernya menjauhi, maka nilainya positif. Sehingga kita bisa tulis V per V plus VS. Kalikan FS. Nah, yang bawah ditambah VS, maka yang atas kita tambah VS, kemudian kita kurangi VS. V plus VS. Nah, ini 1. Ini dikurang VS per V plus VS. Nah, 1 dikurang sekian, nah hasilnya pasti 0, sekian. Nah, ini frekuensinya lebih kecil dari FS. 0, sekian dari FS. Nah, sudah terbukti ya. Ketika bunyi mendekati, maka akan terdengar lebih keras. Tapi ketika bunyi menjauhi pengamat, maka akan terdengar lebih kecil frekuensinya dari frekuensi sumber. Semoga kalian sukses mengerjakan UTBK SBMPTN tahun 2022. Bye-bye.